Aira menatap Bima lalu Bima menarik tangannya hingga Aira berada sangat dekat dengannya. Percayalah padaku Aira, apa yang aku katakan itu benar. Aira langsung memeluk Bima. Setelah melepaskan pelukannya, Bima menatapnya begitu mesra. Lalu menghapus air mata Aira. Aku berharap ada seseorang yang setia berada di sampingku dalam keadaan apapun. Dan aku berharap itu kamu Aira. Lanjut Bima. Aira mengangguk. Lalu mereka kembali saling berpelukan. Sejak saat itu Bima terus berlatih menggerakkan kakinya. Meski tanpa bantuan Aira. Bima bertekad untuk sembuh. Dia tidak ingin terus duduk di kursi rodanya. Dia juga tidak ingin hidupnya hanya bergantung pada orang lain. Meski Bima seringkali terjatuh, Bima kembali bangkit dengan menopang tubuhnya menggunakan kedua tangannya. Aira yang baru saja datang melihat keadaan Bima yang berusaha untuk kembali duduk di kursi rodanya, langsung berlari mendekati Bima. "Tuan!" Aira ingin membantu Bima, namun dicegah oleh Bima. "Tidak Aira, biarkan aku melakukannya sendiri." Tanpa terasa air mata Aira menetes di kedua pipinya ketika melihat usaha Bima dengan bercucuran keringat. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya Bima berhasil kembali duduk di kursinya. Aira menghapus air matanya dan langsung mengambil segelas air untuk Bima. Di saat Bima sedang minum, Aira mengeringkan wajah dan rambut Bima yang basah karena keringat. Perjuangan Bima tidak sia-sia. Kini kakinya sudah mulai mengalami kemajuan. Kaki Bima sudah bisa digerakkan, walaupun hanya sedikit. Aira terus memberinya semangat termasuk Hilmi dan semua pelayan di rumahnya. Bima sangat bahagia memiliki mereka yang selalu ada untuknya. Dia semakin bersemangat untuk berlatih, terlebih ketika Aira berkata padanya, "Tuan, jika Tuan sembuh, aku janji, apapun permintaan Tuan, aku penuhi." Mendengar perkataan Aira, Bima tersenyum. Yang terlintas dalam pikiran Bima saat itu hanyalah dua. Dia ingin kembali hidup seperti dulu dan menikahi Aira. "Janji?" kata Bima sambil mengeluarkan jari kelingkingnya di depan Aira. Aira tersenyum dan mengaitkan kelingkingnya pada kelingking Bima. "Iya, aku janji Tuan." Bima meraih tangan Aira. "Kalau begitu, ayo kita berlatih lagi." Aira tersenyum. Aira adalah orang yang menyaksikan perjuangan Bima untuk sembuh. Bima yang tak pernah lelah dan putus asa terkadang membuat Aira merasa sedih dan kasihan. Tetapi itu semua demi kebaikan Bima. Setelah beberapa bulan kemudian, Aira yang baru saja tiba di depan pintu kamar Bima mendengar Bima berteriak histeris. "Tuan, apa yang terjadi dengan Tuan?" kata Aira lalu berlari masuk ke dalam kamar Bima. Aira baru saja membuka pintu, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wajahnya terlihat begitu kaget, seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Aira melihat Bima berdiri tanpa berpegangan. "Tuan," kata Aira sambil menangis lalu berlari memeluk Bima, yang saat itu sedang menangis melihat dirinya dapat berdiri. "Aku bisa berdiri, Aira. Aku sudah berdiri,"
kata Bima memeluk Aira sangat erat. Setelah melepaskan pelukan mereka, Aira menghapus air mata Bima. Begitu pula dengan Bima. Dia menghapus air mata Aira. Bima kembali berkata sambil terus menangis. Aku sudah bisa berdiri, Aira. Kamu lihat kan? Aku bisa berdiri. Aira kembali berkata, iya Tuan, Tuan sudah bisa berdiri. Dan sebentar lagi Tuan akan berjalan. Bima kembali memeluk Aira. Mereka menangis bahagia. Hilmi yang baru masuk ke kamar Bima terlihat sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Kakak bisa berdiri? Kata Hilmi, lalu mendekati Bima. Iya Hilmi, kamu lihat sendiri kan? Aku akan sembuh Hilmi. Hilmi pun ikut menangis, lalu memeluk kakaknya dengan kuat. Aku yakin kak, kakak pasti akan sembuh, kata Hilmi. Setelah melepaskan pelukan mereka, Hilmi menatap kakaknya penuh haru. Terima kasih Tuhan, kau berikan kesembuhan pada kakakku. Bima tersenyum. Iya Hilmi, kamu benar. Ini semua karena kehendaknya. Dan juga berkat kalian semua yang selalu mendoakan aku dan memberiku semangat. Hilmi melirik Aira yang sedang tersenyum melihat mereka. Ini semua juga berkat wanita kusam ini, Kak. Bima memukul dada Hilmi. Jangan memanggilnya wanita kusam. Dia adalah calon istriku. Hilmi kemudian tersenyum. Bima kembali melanjutkan perkataannya sambil melihat Aira yang tertunduk. Setelah aku sembuh nanti, aku akan menikahinya. Dan kita akan melihat apakah ada orang yang akan mengenalinya nanti. Hilmi kurang mengerti maksud perkataan Bima, namun dia tidak ingin menanyakan hal itu karena pelayan sudah memanggil mereka dari luar untuk makan. Sebelum mereka berjalan ke dapur, Bima meraih tangan Aira dan menggenggamnya erat. Keesokan harinya Bima berlatih berjalan sedikit demi sedikit sambil berpegangan di tepi tempat tidurnya ataupun di lemarinya. Bahkan terkadang Bima mencoba berjalan tanpa berpegangan. Hal itu membuat Aira sangat bahagia. Ayo Tuan, berjalanlah kemari tanpa berpegangan, kata Aira yang sedang berdiri di dekat pintu kamar mandi. Sebelum Bima melangkah, Bima berkata, jika aku berhasil sampai di sana tanpa berpegangan, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku? Aira terdiam. Dia seperti sedang berpikir sejenak. Bima kembali berkata, ayo katakan, apa yang akan kamu berikan jika aku berhasil sampai di sana? Setelah berpikir, Aira berkata dengan sedikit ragu, Aku akan memberi Tuan sebuah ciuman. Bima kembali berkata, sebuah ciuman? Baiklah, aku yang akan memilih bagian mana yang akan kamu cium. Aira melotot. Bima lalu segera berkata, kenapa? Aira tidak terima hal itu. Ini kan demi kebaikan Tuan. Kenapa Tuan meminta imbalan padaku? Bima tidak mau kalah. Karena kamu sendiri yang bilang akan menciumku. Aira masih tidak terima. Kalau begitu, Tuan tidak usah berjalan ke sini. Aku memang mengatakan hal itu, tetapi bukan Tuan yang menentukan aku akan mencium bagian yang mana, kata Aira.
Bima mengerutkan keningnya. Ya sudahlah, laki-laki memang tidak akan pernah menang berdebat dengan seorang wanita. Bima pun akhirnya mencoba melangkahkan kakinya ke arah Aira dengan sangat pelan dan hati-hati. Melihat Bima berjalan penuh dengan perjuangan ke arahnya, Aira terlihat begitu tegang. Sesekali Bima terjatuh dan Aira ingin berlari menolongnya, namun dicegah oleh Bima. Tidak Aira, tetaplah di sana. Biarkan aku berusaha sendiri. Meskipun Aira mencoba untuk tenang, tetap saja Aira merasa takut dan khawatir. Setelah kurang lebih 1 jam, Bima berjalan. Bima semakin dekat dengan Aira. Tunggu aku, Aira. Aku semakin dekat denganmu, kata Bima. Aira merasa sangat bahagia. Dia mengulurkan tangannya dan berharap Bima segera meraih tangannya. Kini yang berkeringat bukan hanya Bima, namun Aira juga berkeringat karena terlalu tegang. Setelah perjuangan yang dia lewati, kini Bima berdiri tepat di hadapan Aira. Namun setelah itu, tiba-tiba Bima terjatuh. Kali ini dia tidak jatuh seperti biasanya. Namun kali ini, Bima jatuh karena pingsan. Aira langsung histeris dan mengangkat tubuh Bima ke dalam pelukannya. Aira membelai wajah dan rambut Bima sambil terus menangis. Tuan, bangun Tuan. Tuan maafkan aku Tuan, karena aku telah menyuruh Tuan berjalan sejauh itu. Tolong maafkan aku Tuan, aku mohon bangunlah. Masih memejamkan matanya, Bima berkata, kenapa kamu berteriak seperti itu? Aku tidak mati atau pingsan, aku hanya merasa lelah. Aira menatap Bima yang membuka sebelah matanya, lalu mengedipkan matanya. Aira yang merasa kesal langsung mendorong tubuh Bima. Bima mencoba untuk duduk sambil meringis kesakitan. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Bukannya menciumku, kamu malah mendorongku. Aira membuang muka. Dia begitu kesal karena Bima lagi-lagi mengerjainya. Bima memegang tangannya lalu membelai wajahnya. Sayang, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menggodamu. Aku memang benar-benar kelelahan. Ayolah, jangan marah lagi. Aira masih berpaling. Bima lalu mencium pipinya. Aira, maafkan aku, please. Aira kemudian menatap Bima tajam. Apakah Tuan tidak tahu? Hampir setiap saat, jantungku terasa mau copot karena Tuan. Tapi Tuan malah membuatku semakin... Aira belum menyelesaikan perkataannya. Bima langsung mengecup bibirnya. Aira kembali ingin mengatakan sesuatu. Namun lagi-lagi, Bima mengecup bibirnya. Hal itu terjadi sampai berulang-ulang. Hingga akhirnya Aira merasa semakin kesal dan langsung memegang wajah Bima kuat-kuat. Awalnya Bima kaget. Dia berpikir Aira akan memukulnya. Namun ternyata tidak. Aira justru membalas menciumnya dengan kuat. Saat Bima hendak membalas ciuman Aira, Aira menggigit bibir bawah Bima sehingga mengeluarkan sedikit darah. Sayang, kata Bima. Aira melepaskan gigitannya dan kaget melihat bibir Bima mengeluarkan darah. Bima kembali pingsan. Kali ini Aira tahu
Bima hanya berpura-pura. Aira pun hanya duduk di samping Bima tanpa melakukan apapun.